sedikit ya, yang jelas tidak ada pasangan suami istri manapun yang ingin sampai di sini gitu. Jadi tentu kami di sini itu sudah melewati banyak diskusi, upaya-upaya juga, namun inilah keputusan yang terbaik bagi kami dan juga bagi anak-anak. Yang penting untuk informasi teman-teman cuma yang lurus, nggak ada yang pinter-pinter. Amin Rais lagi ngapain ya? Setelah aib anaknya terbongkar, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Saya sungguh tidak tahu kalau anak Amin Rais, Ahmad Mumtaz Rais, mengalami masalah rumah tangga hingga sekarang resmi bercerai. Sudah lumayan lama kejadiannya, hanya saja baru sekarang hebohnya. Itu pun heboh karena kelakuan buruk Mumtaz Rais yang terbongkar dan di blow up media. Nah, usut punya usut, ternyata ada tabiat buruk Mumtaz yang dibongkar oleh mantan istrinya yang juga Putri Zulhas, Putri Zulya Safitri. Anak Amin Rais ini disebut melakukan penganiayaan dan penyiksaan hingga kerap mengkonsumsi minuman keras. Hal ini terungkap dalam replik yang disampaikan pihak Putri Zulya dalam sidang cerai yang berlangsung beberapa waktu lalu. Disebutkan bahwa Ahmad Mumtaz memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Masalah kejiwaan ini sangat amat mengganggu proses komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat, sehingga seringkali masalah-masalah apapun berakibat kepada perselisihan yang terus-menerus serta tiada akhirnya. Demikian bunyi poin ketujuh replik tersebut. Pihak Putri Zulya selaku penggugat menyebut kondisi kejiwaan Ahmad Mumtaz yang tidak stabil ini kerap kali memberi dampak negatif. Salah satunya adalah tindakan penganiayaan dan penyiksaan terhadap asisten rumah tangga mereka. Saya sebenarnya tidak suka mengurus urusan rumah tangga orang lain, tapi untuk kali ini mari kita ingat-ingat kembali apa yang pernah dikatakan Amin Rais. Dia pernah menyebut ada kecenderungan Presiden Jokowi dan Luhut bin Sarpanjaitan mengalami sindrom narsistik megalomania. Karena keduanya punya sikap merasa paling tahu serta mengaku diri sebagai satu-satunya penyelamat bangsa. Amin Rais bahkan meminta mereka melakukan tes kejiwaan. Anda berdua ini harus berkaca dan tanya kepada psikolog yang objektif. Apakah kira-kira Anda berdua ini menderita narsistik megalomania? Kalau iya, mohon ampunlah kepada Allah karena ini bisa membawa bahaya yang luar biasa, kata Amin. Nyatanya anaknya sendiri disebut oleh mantan istrinya memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Harusnya Amin Rais membawa anaknya untuk periksa kejiwaan karena mantan istrinya sendiri yang menyebut itu. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa Ahmad Mumtaz kerap mengonsumsi alkohol. Disebutkan dalam repliknya, hal ini membuat kondisi rumah tangga keduanya kerap kali berakhir dengan pertengkaran. Dalam bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, pihak Putri Zulya menyertakan barang bukti berupa pembelian minuman keras dari berbagai merek, mulai dari minuman keras merek Jose Cuervo Special Silver Tequila, Baileys The Original Irish Cream, hingga Jack Daniel's 10 Honey Whiskey. Mana ada seorang istri sanggup mengalami siksaan setiap hari dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya dari tergugat. Demikian bagian dari replik Putri Zulya. Waduh, kalau sudah konsumsi minuman keras, tidak ada obat lah. Merek-merek itu adalah minuman yang termasuk mahal. Anak Amin Rais suka minum minuman keras. Coba kita ingat-ingat lagi saat Pilpres lalu. Amin Rais seolah merasa sangat suci. Ini terlihat saat dia bicara soal partai Tuhan dan partai setan. Tentu saja Amin Rais secara tidak langsung mengklaim berada di gerbong partai Tuhan. Nyatanya anaknya memalukan sekali. Seharusnya netizen rame-rame bombardir media soal Amin Rais untuk sekedar menanyakan komentarnya mengenai perilaku anaknya. Meskipun kemungkinan besar takkan dijawab karena setebal-tebalnya muka Amin Rais pasti sangat malu dengan kejadian ini. Anak dituduh suka menegak minuman keras, memiliki kejiwaan yang tidak stabil sampai digugat cerai istri. Sebagai seorang bapak, pasti ini sangat memalukan, apalagi dalam politik, entah bagaimana Amin Rais sanggup berhadapan dengan Zulhas. Makanya, jadi orang jangan suka nyinyir dengan cara menjelekan orang lain dan membanggakan diri sendiri dengan sangat arogan. Akhirnya, dia kena karma sendiri lewat kelakuan anaknya. Di Pilpres jualan agama, ternyata anaknya suka minum. Nyuruh Jokowi dan Luhut tes kejiwaan, ternyata anaknya dibilang memiliki kejiwaan yang tidak stabil. Benar-benar sebuah pukulan telak menusuk jantung Amin Rais hingga tidak sanggup berkata apa-apa selain menyembunyikan mukanya entah kemana. Bapak Amin Rais yang terhormat, apakah Bapak tidak malu dengan kelakuan anak Bapak?
Padahal Bapak sangat terkenal, sok bersih dan sok suci. Juga paling pintar sendiri. Sekarang pasti dia membisu. Mungkin itulah karma. Makanya sebelum sok benar ngata-ngatain presiden, urus dulu anak sendiri deh. Bagaimana menurut Anda? Kayak KIB ini nggak mungkin loh. Nggak ada, ini bohong-bohongan ini semua, nggak ada. Jadi ini kayak jalan Ini tol. last minute semua, udahlah percaya saya dah, ini last minute semua. Karena mencari angka 20% tidak gampang. Angka 20% itu hanya ngumpul di 2 atau 3 orang. Yang sudah atas nama dari 2 otoritas ini, otoritas populernya, yaitu para calon-calon ini yang dianggap populer, melebihi calon para politis. Penistaan. Fahri Hamzah sebut Nasdem bohongi rakyat dengan 3 capresnya. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menuding Nasdem telah membohongi rakyat terkait rekomendasi bakal capres yang akan diusung pada pemilu 2024. 3 nama bakal capres yang dimaksud itu adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Andika Perkasa. Fahri berpendapat pilihan itu tidak rasional, sebab Partai Nasdem saja tidak bisa mengusung capres karena terganjal ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Nasdem tak tinggal diam. Dari Detik News, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Caniago menilai bahwa Fahri Hamzah tidak memahami proses internal Nasdem memperoleh nama-nama bakal capres yang akan diusung. Fahri bukan kader Nasdem. Beliau tentu tidak mengerti bagaimana Nasdem sampai mendapatkan kemudian menyampaikan 3 nama tersebut di saat Rakernas. Nasdem bukan partai kaleng-kaleng yang bisa berbohong atau membohongi rakyat. Lah memang ketiga nama itu yang muncul dari dukungan DPW partai kami se-Indonesia. Soal nanti mengerucutnya kemana dan pada siapa tentu kami punya mekanisme sendiri, ujar Irma. Memang pantas bila Fahri beranggapan Nasdem hanya papasan kosong. Mengingat secara ambang batas, Nasdem pasti tidak akan bisa mengusungnya sendirian. Terkecuali bila sebelumnya Nasdem sudah punya gerbong koalisi yang sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Tapi ketika hal itu belum terpenuhi, ya wajar bila ada anggapan bahwa langkah Nasdem tersebut hanya seperti sebuah pertunjukan sandiwara. Tapi dari sisi Nasdem juga bisa dimengerti, mengingat bahwa partai besutan Surya Paloh itu tanpa kader yang bisa mengeruk suara. Menggait nama dari luar partai yang disinyalir bisa memikat calon pemilik suara tentu pantas untuk dilakukan. Yang diharapkan, Nasdem akan mendapat limpasan dari para simpatisan nama-nama tersebut. Pilihan Nasdem pastinya akan menimbulkan plus minusnya,